Setiap ada waktu luang, Taijin selalu menyempatkan diri untuk main ke pasar ikan untuk menemui tunangannya yang cantik dan manis bernama Hyunji. Dia adalah seorang penjual ikan tongkol. Di sisi lain, Mas Jangsu ini adalah seorang master gulat dan juga atlet judo yang memiliki tempat latihan sendiri. Namun akhir-akhir ini tempat latihannya sepi dan di sana hanya ada asistennya dan beberapa murid bocil aja. Meski demikian, Jangsu tetap semangat menjalani peran sebagai ayah dari seorang gadis imut bernama Do Kyun. Hari demi hari ia jalani dengan bahagia bersama sang buah hati karena dia harus mengisi peran sebagai ayah sekaligus ibu. Dia sudah melakukan semua ini selama 1 tahun sejak istrinya meninggal dunia. Do Kyun yang memiliki kondisi lemah jantung sehingga dia tidak boleh melakukan kegiatan yang melelahkan dan harus dijaga setiap saat. Sebagai ayah tentu saja dia berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan donor jantung dan setelah berupaya setiap hari, akhirnya ia mendapatkan seorang pendonor yang memberikan jantungnya kepada Do Kyun. Taijin dengan penuh kecurigaan, dia pun langsung membuntuti mobil van hitam yang dinaiki orang-orang itu dan ternyata mobil van tersebut adalah milik Jangsu. Taijin pun langsung mengajukan segudang pertanyaan kepada Jangsu, namun pria kekar itu tampak bingung dengan sikap polisi muda tersebut. Jangsu yang merasa kesal pun akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Akan tetapi kecurigaan Taijin tidak berhenti sampai di situ. Dia sangat yakin bahwa Jangsu itu adalah seorang penjahat karena dari perawakannya saja dia sangat cocok menjadi bos gangster seperti di film-film. Untuk mengawasi gerak-gerik Taijin sampai menghabiskan waktu patroli untuk memata-matai si Jangsu. 또 저 새끼네 저거. 됐고요. 2차 증거물입니다. 자꾸 그렇게 나오시면 뭐 하는 거야 이 새끼야? Jangsu yang terlihat baru saja membelikan mainan untuk sang putri, namun saat akan pulang mobilnya sudah nggak ada di depan toko. Di sana hanya ada sebuah surat pemberitahuan bahwa mobilnya udah disita oleh polisi gara-gara parkir sembarangan. Bersamaan dengan waktu yang sama, dia melihat Taijin lewat di depannya dan karena mengira kalau Taijin inilah yang mendorong mobilnya, ia pun langsung menyusul polisi tersebut. Nggak lama kemudian Taijin tiba di sebuah parkiran gelap, kemudian dia pun sedang menunggu Jungsik, tapi tiba-tiba tidak berselang lama, Jangsu juga tiba di tempat tersebut dan langsung kaget saat melihat tubuh Taijin tergeletak lemas tak berdaya. Namun saat dia hendak melihatnya lebih dekat, para gangster tadi langsung mengeroyoknya saat itu juga. Ketika Jangsu tumbang, Jungsik terlihat baru sampai di sana dan seketika dia langsung panik saat melihat juniornya tidak sadarkan diri. Di sini akhirnya terungkap bahwa Jungsik adalah seorang polisi korupsi yang berkonflik dengan para gangster untuk mengambil HP dan kartu memori yang ditemukan Taijin karena jika isinya tersebar maka akan ada banyak pihak yang terseret termasuk pejabat tertinggi, polisi, mafia, dan juga polisi kroco seperti Jungsik. Meskipun itu sebenarnya Jungsik tidak tega melihat juniornya terluka, alhasil dia pun marah-marah kepada para gangster dan langsung memanggil ambulan untuk membawa Taijin dan Jangsu ke rumah sakit. Di saat sedang menyesali perbuatannya, tiba-tiba ruh Taijin tiba-tiba keluar dari raganya yang nyawanya sudah berada di ujung tanduk saat itu. Hyunji yang melihat kondisi Taijin pun sangat sedih. Kemudian dokter pun menjelaskan kepada Hyunji bahwa tunangannya akan mengalami koma selama berhari-hari dan masih belum jelas gimana nasib kedepannya. Gak lama kemudian roh Taijin pun tiba di rumah sakit dan dia masih bingung melihat kekasihnya yang sedang menangis. Namun saat melihat tubuhnya yang berbaring di atas ranjang pasien, ia mulai sadar kalau dirinya adalah ruh yang terlepas dari raganya. Dan sekeras apapun dia mencoba untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, tidak akan ada satupun yang bisa melihatnya.
Di ruangan lain, Jangsu terlihat baru saja siuman dengan luka di belakang kepalanya. Di samping ranjangnya, ada Dokyun menanti dengan khawatir bersama Bonggo. Untuk menjaga kebugaran tubuhnya, Jangsun langsung jalan-jalan di koridor rumah sakit. Tapi saat sedang berjalan, gak sengaja bertabrakan dengan hantunya Taijin. Entah bagaimana, Jangsu ternyata mampu melihat Taijin. Padahal sebelumnya gak ada yang bisa melakukannya. Taijin pun heran. Dia pun lalu menjelaskan kepada Jangsu bahwa dirinya adalah seorang ruh gentayangan dan keluar dari tubuhnya. Mendengar omong kosong itu, Jangsu menganggapnya gila. Namun saat ia hendak memukulnya, tak mampu. Ditembus layaknya angin dan seketika pria sangar itu pun langsung pingsan lagi. Tak berselang lama, Jangsu pun terbangun dari pingsannya dan lagi-lagi dia melihat ruh Taijin. Sementara itu, perawat yang berada di ruangan tersebut tidak melihat apa-apa. Di sini dia percaya kalau kejadian yang kita alami sekarang bukanlah mimpi di siang bolong. Malam harinya, Jungsik mengunjungi di rumah sakit sambil membawa makanan untuknya. Lalu setelah basa-basi, dia bertanya kepada Yunji, apakah Taijin menitipkan sebuah kartu memori kepada Yujin. Tapi wanita itu tidak tahu apa-apa tentang benda tersebut. Saat akan pulang, Jungsik menerima sebuah telepon dari bos gangster yang menyuruhnya untuk menemuinya di suatu tempat. Melihat ini, ruh Taijin pun curiga dengan gerak-gerik Jungsik. Alhasil dia pun langsung mengikutinya. Rupanya dia pergi ke sebuah klub malam. Di sana dia mengamuk sambil menodongkan senjatanya kepada para gangster karena dia tidak mau diatur-atur lagi. Namun tindakannya itu berhasil dihentikan oleh Inspektur Yang dan tidak disangka-sangka ternyata 내가 그러라고 이 동네 너한테 맡겼어. kepala polisi yang tampak baik ini adalah bos dari para gangster tersebut. Anjir. Menyaksikan ini semua, ruh Taijin pun shock dan marah bukan main. Dia sangat tidak menyangka kalau atasan yang sangat dihormati adalah seorang penjahat.